Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur boleh kembali merenungkan dan belajar firman Tuhan lewat makin dekat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berkunjung ke Vietnam, kita akan melihat bagaimana rakyat Vietnam memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Ho Chi Minh. Beliau adalah bapak pendiri bangsa Vietnam. Selain dijadikan salah satu nama kota di Vietnam, di tengah kota Hanoi terdapat tempat wisata bernama Mausoleum Ho Chi Minh. Di sana jasad almarhum Ho Chi Minh disemayamkan di dalam gedung yang megah, dijaga dengan ketat, dan menjadi tempat kunjungan ratusan bahkan ribuan orang setiap hari pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Setiap pengunjung yang masuk wajib berpakaian sopan, berjalan dalam barisan yang teratur dengan sikap yang hormat dan khusyuk untuk menjaga suasana tetap sakral dan sangat hening. Bahkan banyak anak-anak TK atau usia dini yang dibawa berkunjung oleh pihak sekolah mereka, dan anak-anak tersebut pun harus bersikap hormat sama seperti pengunjung lainnya, tidak terkecuali. Saya tertegun dan berpikir ketika menyaksikan bagaimana bangsa Vietnam begitu menghormati seorang tokoh nasional yang telah wafat puluhan tahun yang lalu. Sikap mereka sungguh mencerminkan pengakuan akan jasa dan peran penting yang telah Ho Chi Minh berikan untuk kemerdekaan bangsa mereka. Saudara, jika manusia bisa memberikan penghormatan yang sedemikian rupa kepada seorang tokoh bangsa yang fana, lalu bagaimana seharusnya manusia menghormati Tuhan Allah? Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, sekaligus Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Kasih, yang rela menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, untuk memerdekakan saudara dan saya dari kematian yang kekal, sekaligus Tuhan yang Maha Setia. Apakah kita sudah atau sedang menghormati Tuhan dengan cara yang layak, yang sepantasnya Dia terima? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk memberikan kepada tiap-tiap kita hikmat dan pengertian dalam membaca dan merenungkan firman. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk nafas hidup, untuk kesehatan, untuk keluarga, orang-orang yang kami kasihi yang Tuhan masih tempatkan di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk segala aktivitas, pekerjaan, usaha yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani dan kelola. Tuhan, kalau sebentar kami mau menyisihkan waktu untuk belajar merenungkan firman, kami rindu kalau Roh Kudus boleh berbicara, melembutkan hati setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, yang pertama, apa artinya menghormati Tuhan? Menghormati Tuhan tidak sekedar tentang bersikap sopan atau takut, sesuatu yang formal, baku, dan kaku. Menghormati Tuhan adalah bagaimana kita memberikan pengakuan akan kemuliaan, tunduk dalam ketaatan, dan menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup. Jika kita bisa menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin dunia atau pejabat-pejabat tertentu, kepada guru, atau kepada orang-orang yang mungkin memberikan kontribusi lebih dalam hidup kita, bahkan kepada simbol-simbol tertentu, bukankah kita seharusnya memberikan penghormatan yang tertinggi?
kepada Tuhan. Mazmur 29 ayat yang kedua berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan." Menghormati Tuhan tidak cukup hanya lewat lagu pujian atau hadir di gereja. Menghormati Tuhan bukan hanya tentang berdiri saat menyanyikan pujian atau menunduk ketika berdoa. Menghormati Tuhan adalah sikap hati dan kehidupan yang kudus. Menghormati Tuhan berarti mengakui kehadirannya dalam hidup kita, sekaligus merespon kekudusannya dengan hati yang tunduk dan hidup yang taat. Dalam bahasa Alkitab, menghormati Tuhan seringkali diidentifikasikan dengan rasa takut akan Tuhan. Bukan takut yang membuat kita menjauh, melainkan takut yang membuat kita makin mendekat, namun dengan sikap hormat dan kesadaran akan siapa Dia, siapa Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7 demikian berkata, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan." Orang yang takut akan Tuhan akan hidup dengan bijaksana, penuh pertimbangan, dan berani menolak dosa demi menjaga hati dan hidup di hadapan Tuhan. Lantas, bagaimana cara kita menghormati Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Yang pertama, dengan ketaatan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Menghormati Tuhan berarti menempatkan firman-Nya sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kita harus tunduk pada kehendak Tuhan dalam hidup kita, baik dalam keputusan besar maupun kecil. Yang kedua, dengan penyembahan yang tulus. Yohanes 4 ayat yang ke-23 berkata, "Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran." Menghormati Tuhan berarti menyembahnya dengan hati yang tulus, bukan hanya lewat lagu pujian, tetapi lewat hidup yang mempermuliakan namanya. Bukan soal banyaknya kata-kata dalam doa, atau seberapa sering, seberapa rutin kita berdoa, tapi seberapa dekat relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita memiliki hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan? Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Yaitu dengan menjaga kekudusan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Kita menghormati Tuhan dengan hidup yang menjauhi dosa, menjaga pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Kita harus menjaga kekudusan hidup sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Lalu yang keempat, dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-9. "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." Hormat kepada Tuhan akan tampak dari prioritas hidup kita. Apakah Tuhan yang pertama atau sisaan waktu dan tenaga kita? Dan yang terakhir, bagaimana kita menghormati Tuhan adalah dengan kita menghormati sesama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, "Barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Sikap kita terhadap sesama mencerminkan sikap kita terhadap Tuhan. Menghormati Tuhan juga berarti menghormati ciptaannya. Ironisnya, banyak orang Kristen hari ini lebih menghormati manusia daripada Tuhan, bukan? Kita bisa begitu sopan di depan pemimpin, public figure, atau orang-orang yang dianggap penting, tapi bersikap seenaknya dalam doa, dalam ibadah, atau saat membaca firman Tuhan.
Kita bisa mengantri berjam-jam untuk sebuah konser atau acara, tapi kita tidak sabar untuk duduk sebentar untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Renungan ini adalah ajakan untuk kita boleh menyadari kembali siapa Tuhan dalam hidup kita. Dia bukan hanya pencipta, penolong, dan penebus, tapi dia juga raja. Bukan hanya sahabat, tetapi juga hakim. Dia layak menerima penghormatan yang lebih tinggi dari siapapun di dunia ini. Saudara, mari kita merenung sejenak. Apakah kita sudah menghormati Tuhan dengan sikap yang sepantasnya Tuhan terima? Apakah kita bersungguh-sungguh saat berdoa maupun ketika kita beribadah? Apakah kita bersungguh-sungguh sudah melakukan firman Tuhan? Hari ini, mari periksa hati kita. Menghormati Tuhan bukan hanya soal ritual, tapi bagaimana kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, bagaimana kita menyembah dengan hati, bagaimana kita hidup dalam takut akan Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-28 berkata, marilah kita mengucap syukur karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan layak dihormati dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan sampai dunia ini lebih menghormati pemimpinnya daripada kita menghormati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami tidak menghormati Engkau sebagaimana seharusnya. Ajarkan kami untuk hidup dalam takut akan Engkau, bukan karena rasa terpaksa, tapi karena kami mengasihi-Mu dan mengakui siapa Engkau dalam hidup kami. Bentuk kami menjadi anak-anak yang hidup dalam ketaatan, penyembahan, dan kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.